Selamat pagi para mahasiswa yang mengambil mata pelajaran appraisal, feasibility study, dan pembiayaan proyek di manajemen prasarana publik pasca sarjana Departemen Teknik Sipil USU. Ya, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Ini adalah dia pengganti siogianya kita masuk hari Kamis kemarin. Tapi karena saya baru tahu hari itu, terpaksa saya undurkan beberapa hari untuk mempersiapkan bahan ini. Baik, kita mulai saja dengan pelajaran ini, namanya mata pelajaran appraisal, feasibility study, dan pembiayaan proyek. Mari perhatikan baik-baik ya. Pelajaran ini modul bahan ajarnya saya bagi menjadi 5 topik utama, yaitu pertama adalah konsep proyek. Kemudian yang topik kedua adalah aspek-aspek finansial analisis proyek. Yang topik ketiga, aspek-aspek ekonomi analisis proyek. Topik yang keempat adalah penilaian dan manfaat proyek, atau disebut juga project appraisal and feasibility study. Yang kelima adalah pembiayaan proyek atau project financing. Ya, kita mulai dari topik yang pertama, yaitu konsep project. Ya. Konsep project itu kita bisa bagi menjadi 4 bagian seperti pada slide ini. Pertama itu adalah apa itu project atau pengertian project. Yang kedua adalah aspek-aspek persiapan dan analisis project. Kemudian bagaimana siklus sebuah project. Kemudian tahapan dalam analisis project. Jadi pada kuliah yang pertama ini mungkin kita hanya akan sempat ya membicarakan yang dua ini, ya, pengertian project dan aspek-aspek persiapan dan analisis project. Jadi dalam sarana publik ini ya, atau project sarana publik ini perlu kita pahami secara seksama. Terlebih dahulu adalah pengertian daripada project ya, kemudian aspek-aspek apa saja yang perlu dipersiapkan, dan analisis project mengenai aspek apa saja yang perlu dianalisis sehingga persiapan project itu benar-benar cermat gitu ya. Oke, kita teruskan. Nah, kita awali dengan pengertian project. Ya, apa itu project? Ya, secara umum, proyek adalah merupakan suatu kegiatan yang mengeluarkan uang, ya, atau biaya, atau cost, dengan harapan memperoleh hasil, ya. Dan logikanya ya, ini adalah merupakan wadah untuk melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan dalam satu kesatuan atau dalam satu unit. Ya. Jadi sekali lagi ini proyek secara umum. Jadi proyek itu adalah merupakan suatu kegiatan ya, yang mengeluarkan uang, investasi. Ya, artinya ada uang, kemudian dengan harapan ada manfaatnya gitu ya. Manfaatnya itu adalah hasil. Nah, kemudian proyek juga adalah merupakan suatu kegiatan tertentu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Saya kasih satu contoh begini. Kalau kita membangun proyek pengadaan air minum, gitu ya, itu kegiatannya apa? Kegiatannya adalah mencari sumber air minum, kemudian mengolahnya supaya bisa diminum sesuai dengan persyaratan kesehatan,
kemudian merencanakan bagaimana cara membawa air tersebut ke kawasan permukiman dan bagaimana cara mendistribusikannya, gitu ya. Nah, ini kan kegiatannya adalah satu kegiatan yang mengeluarkan uang, semua punya biaya ini. Tapi harapannya apa? Harapannya nanti adalah ada hasil. Hasilnya apa? Pertama adalah masyarakat mendapatkan air minum yang layak untuk diminum, sehingga mereka bisa sehat. Kalau dia sehat, bisa bekerja. Kalau dia bisa bekerja, bisa menghasilkan sesuatu. Kalau dia menghasilkan sesuatu, pada gilirannya akan memberi kontribusi kepada perekonomian masyarakat. Nah, itu dia tujuannya. Tujuannya adalah untuk memberikan akses air minum kepada masyarakat. Seperti itu contohnya. Yang selanjutnya, proyek adalah merupakan suatu elemen operasional yang paling kecil dalam suatu perencanaan nasional atau program pembangunan yang dipersiapkan dan dilaksanakan sebagai suatu kesatuan. Nah, kenapa disebut bahwa dia adalah merupakan paling kecil? Karena dia adalah bagian dari satu perencanaan yang besar. Jadi perencanaan nasional itu atau pembangunan nasional itu mungkin luas ya, tapi proyek itu adalah satu bagian yang kecil, yang paling kecil yang diimplementasikan dari bagian-bagian program nasional tersebut. Nah, jadi sekali lagi bahwa ini adalah perlu biaya, tapi juga dia akan memperoleh hasil. Contoh seperti itu. Nah, proyek-proyek ini banyak ya. Jadi proyek-proyek itu banyak. Jadi dia harus identifikasi, harus dikenal ya bahwa apa itu proyek. Itu definisinya ya. Nah, sekarang dalam konteks pelajaran kita ini, kita bicara tentang sarana publik atau manajemen prasarana publik ya. Nah, jadi prasarana publik itu adalah sarana pelayanan umum atau public infrastruktur, sarana dan prasarana untuk masyarakat yang tadi kan kalau proyek ya kan perlu biaya. Jadi kalau public infrastruktur, siapa yang membiayai proyek tadi, proyek infrastruktur itu adalah masyarakat atau society. Ya, ini prinsipnya. Ya, jadi artinya biayanya itu atau uang yang harus dikeluarkan untuk membiayai proyek public infrastruktur itu dibebankan kepada masyarakat. Jadi kalau demikian, siapa yang akan mendapatkan memperoleh hasil? Yang mengeluarkan uang siapa? Ya, yang mengeluarkan uang adalah masyarakat, yang memperoleh hasil juga adalah masyarakat. Nah, jadi kalau demikian ya, jadi pembiayaannya ini masyarakat, ya, masyarakat, kemudian penerimaannya yang mendapat manfaat pun masyarakat. Inilah yang kita sebut namanya adalah public infrastruktur. Jadi pahami ini dengan seksama bahwa sarana publik atau public infrastruktur itu adalah sarana dan prasarana yang dibiayai oleh masyarakat. Oke. Sarana publik tersebut kalau dalam teknik sipil itu banyak ya. Dalam teknik sipil banyak yang kita kenal. Contohnya adalah sarana dan prasarana transportasi. Ya. Ini apa saja? Jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, rel kereta api, stasiun kereta api, gitu ya. Bandar udara, gitu. Itu semua adalah sarana transportasi. Dan itu adalah sarana publik. Nah, jadi kita dalam pembicaraan pelajaran ini nanti adalah
berkenaan dengan bagaimana cara mempersiapkan proyek ini yang cermat, yang seksama, sehingga tidak mengeluarkan uang yang sia-sia untuk satu kegiatan proyek. Ya. Kedua, sarana dan prasarana penanggulangan banjir dan drainase. Ini juga adalah sarana publik. Sarana dan prasarana publik di mana bahwa banjir dan drainase ini adalah salah satu masalah access water yang bisa terjadi di kawasan-kawasan permukiman. Jadi oleh karena itu maka sarana untuk mitigasinya itu juga adalah merupakan sarana dan prasarana publik. Ketiga, sarana pengadaan air bersih dan pengelolaan air limbah. Ini juga adalah sarana publik. Ya, jadi kalau ada proyek yang berkenaan dengan hal tersebut adalah merupakan subjek yang perlu kita analisis dan persiapkan secara cermat mulai dari awal sampai pemilihan pembangunannya. Kemudian sarana pengadaan listrik dan energi, ya PLTA, ya kita mau bikin bangunan energi tenaga air, baik itu dam, saluran penunjangnya, bangunan hidrolis penunjang, itu semua adalah sarana publik. Kemudian sarana dan prasarana irigasi. Ya. Nah ini juga adalah sarana publik karena di sana yang menggunakannya juga adalah masyarakat secara keseluruhan, sehingga seperti pembangunan dam, waduk, sarana irigasi, apakah itu saluran, bangunan hidrolis, semua itu adalah sarana publik. Jadi oleh karena itu luas sekali dari pengertian sarana publik, tapi dalam teknik sipil secara garis besar adalah hal-hal yang berkaitan dengan ini. Ya, jadi ini adalah contoh-contohnya ya. Jadi sarana publik transportasi, kemudian ada prasarana penanggulangan banjir, drainase, kemudian air bersih, air limbah, PLTA, kemudian irigasi, dan lain-lainnya. Nah, sarana dan prasarana publik yang akan kita bicarakan dalam mata pelajaran ini adalah menyangkut tentang semua sarana dan prasarana publik yang berkenaan dengan teknik sipil. Ya. Nah, sekarang esensi proyek. Kalau kita perhatikan, proyek itu adalah merupakan ujung tombak pembangunan. Kenapa? Karena dia adalah merupakan salah satu pemberi lapangan kerja dan bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Ya, jadi public infrastructure itu bisa menunjang perekonomian, menunjang lapangan kerja dan banyak hal. Jadi kalau demikian sebenarnya pada esensinya proyek itu mestinya ya harus merupakan ujung tombak pembangunan. Jadi ini yang harus ditekankan bahwa proyek adalah penunjang pembangunan. Mempersiapkan proyek bukan hanya sekedar menyangkut aspek perencanaan dan pembangunannya saja. Ya. Jadi jangan nanti kita pikir proyek itu direncanakan. Besok saya bangun ini di sana, kemudian bikin desainnya, terus besok panggil kontraktornya, tenderkan. Jadi mempersiapkan proyek bukan seperti itu. Tetapi mempersiapkan proyek adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan proyek, memilih lokasi proyek yang prioritas, membuat perencanaan kebijaksanaan harga yang efektif, dan mobilisasi sumber daya. Jadi ini adalah merupakan masalah-masalah yang sangat perlu diperhatikan dalam persiapan proyek. Jadi ingat bahwa sekali lagi mempersiapkan proyek itu bukan hanya sekedar menyangkut aspek perencanaan dan pembangunannya saja, tetapi menyangkut aspek-aspek yang saya sebutkan belakangan tadi, ya seperti yang barusan kita lihat di sini. Jadi coba lihat ya, ini harus mengacu kepada tujuan proyek.
ya, sehingga jelas manfaatnya. Baik. Nah, sekarang kita teruskan dengan aspek-aspek persiapan dan analisis proyek ya. Nah, persiapan pelaksanaan proyek ini untuk menjamin pemakaian dana-dana investasi pada sebuah proyek adalah ekonomis dan efisien. Ya. Jadi kalau umpamanya kita mempersiapkan proyek, ya kita harus pastikan bahwa dana-dana investasi yang digunakan itu nanti adalah ekonomis dan efisien, serta untuk memungkinkan pelaksanaan proyek tepat waktu, ya dan jadwal. Kenapa? Karena setiap keterlambatan proyek itu menambah biaya, ya. Jadi oleh karena itu maka persiapan proyek itu harus benar-benar cermat, jangan sempat nanti kita langsung laksanakan ternyata nggak bisa selesai pada waktu yang ditetapkan dan jadwal biaya dengan biaya yang ditetapkan, bertambah biayanya hanya gara-gara terlambat penyelesaiannya. Jadi persiapan pelaksanaan proyek pada tahap awal sangat penting sekali ya, dan ini harus dilakukan dengan cermat sehingga tidak ada peluang untuk molor gitu atau mangkrak, istilah sekarang itu mangkrak gitu ya. Karena setiap ada proyek mangkrak itu akan menambah biaya. Apabila persiapan pelaksanaan tidak dilakukan dengan cermat, mendasar dan kokoh, maka akan terjadi pengeluaran-pengeluaran yang tidak efisien dan malah tidak berguna sama sekali ya. Dan hal tersebut merupakan kerugian yang tragis bagi negara-negara yang masih kekurangan modal. Jadi kalau negara kita ini belum negara kaya kali, ya, jadi janganlah membuat proyek-proyek yang mangkrak atau proyek-proyek yang tidak tidak dipersiapkan dengan baik sehingga terkesan asal saja. Jadi ini saya kira ya penting untuk dipahami dalam persiapan. Kemudian kapasitas administrator atau instansi terkait ini pun penting dievaluasi karena persiapan dan administrasi proyek ini di kebanyakan negara yang berkembang itu membutuhkan waktu. Jadi kalau soal waktu ini kadang-kadang ada orang nggak sabar, apalagi kita menunggu pemilihan umum hanya 5 tahun. Kalau lama-lama nanti proyek ini nggak dilaksanakan pada periode ini, maka nggak usahlah. Jadi jangan begitu. Jadi persiapan ini harus cermat. Jadi kalau memang itu harus dikerjakan dalam periode jabatan orang sesudah kita pun, jangan menganggap bahwa itu bukan tanggung jawab ya. Kemudian administrator atau instansi terkait, bahkan mereka yang berada dalam kedudukan penting pun dalam perencanaan, sering meremehkan waktu dan usaha untuk mempersiapkan proyek-proyek yang layak. Alasannya seperti tadi ya. Nah, mungkin saja itu atau mungkin lain gitu. Atau istilah lain abai gitu namanya. Kalau abai ya seperti itu. Kemudian sering terjadi bahwa perhatian administrator kepada formulasi kebijaksanaan dan perencanaan dengan ruang lingkup yang terlalu luas. Jadi karena luasnya sampai ke awang-awang gitu ya. Nah, sehingga mereka kadang-kadang melupakan proyek-proyek khusus yang strategis. Nah, ini sering terjadi ya, yang hal-hal seperti ini itu kalau Anda sebagai pejabat atau calon pejabat nanti selalu ingat ini ya, supaya jangan membuat proyek building castle in the year gitu. Artinya membuat proyek terlalu luas akhirnya nggak bisa dilaksanakan gitu ya. Oke, hal lain yang paling sering terjadi adalah proyek disusun ya secara kurang baik, direncanakan secara tergesa-gesa atau dibuat seadanya. Nah, itulah pentingnya administrator ini, ya instansi terkait. Jadi untuk ini bahwa instansi terkait itu memegang peranan penting dalam persiapan dan analisis proyek ini. Jadi kapasitas administrator atau instansi terkait ini juga merupakan bagian yang masuk di dalam persiapan proyek ya. Jadi sebenarnya mereka ini yang mempersiapkan proyek ya, artinya berinisiasi untuk menciptakan proyek untuk disampaikan ke pemerintah atasan yang merupakan masukan. Jadi dalam negara kita ini ya,
itu ada namanya musrembang atau musyawarah pembangunan nasional ya, musyawarah pembangunan ya. Itu dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan nasional. Jadi proyek itu bisa berada di otoritasnya, administratornya itu umumnya berada di 3 level pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Dan sekarang ini ada juga sebagian proyek-proyek itu yang kecil-kecil itu yang tidak memerlukan satu teknologi yang tinggi, itu dilaksanakan oleh pemerintah desa. Ya. Jadi ada 4 level pemerintahan di negara kita ini, yaitu pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten kota, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan pusat. Ya. Nah, inilah yang kita sebut namanya administrator atau instansi yang bertanggung jawab dalam menyusun proyek atau mempersiapkan proyek. Ya, kita teruskan. Kemudian kita lihat aspek analisis dan persiapan proyek ini meliputi apa saja. Ini Ripman itu membagi aspek analisis persiapan proyek menjadi 6 aspek. Ya, ini umum ya yang biasa dilakukan untuk proyek-proyek dengan melihat aspek persiapan dan dari sebuah proyek. Pertama itu adalah aspek teknis. Ya. Aspek teknis ini seperti saya katakan tadi, teknisnya ada yang kompleks, ada yang sederhana, ada yang sangat sederhana ya. Jadi itu aspek teknis. Kemudian aspek institusional, organisasional, manajerial. Jadi ini adalah seperti institusi tadi, instansi atau manajerialnya tadi ya, artinya adalah administratornya. Ini yang kedua ya. Yang ketiga adalah aspek sosial. Jadi dalam menganalisis proyek, aspek sosial ini perlu dilakukan supaya itu diterima oleh masyarakat. Jadi ada manfaatnya bagi masyarakat sehingga mereka menganggap bahwa memang ini perlu dan accepted gitu ya. Kemudian aspek komersial. Jadi ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu proyek karena tadi kan kita bilang ya, proyek itu harus ada penerimaan gitu, ada yang diharapkan, gitu, pemasukan yang diharapkan. Kemudian ada aspek finansial. Ya. Aspek finansial ini adalah aspek tentang untung ruginya biaya yang dimasukkan dengan hasil yang diperoleh, gitu, manfaat yang diperoleh. Itu bagi orang yang memiliki dana atau uang untuk membiayai proyek. Jadi itu namanya aspek finansial. Kemudian ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini sebenarnya itu menyangkut tentang society. Ya. Artinya kalau kita menganalisis satu proyek, itu kira-kira manfaatnya bagi orang banyak itu sebesar apa gitu. Nah, itu namanya aspek ekonomi. Jadi ada 6 aspek yang perlu dianalisis dalam persiapan proyek. Ya. Jadi setiap proyek yang diusulkan, ya setidak-tidaknya harus dianalisis sesuai dengan urutan yang ini tadi ya, dengan poin-poin yang seperti ini. Jadi kalau ini sudah dilakukan, maka itu artinya kita mempersiapkan aspek analisisnya itu dengan baik sehingga ini akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan sehingga setiap orang bisa melihat, menilai dan tidak bisa dibilang bahwa ini proyek seadanya atau proyek asal jadi gitu ya. Jadi saya kira ini penting karena itulah maka Anda ini belajar di S2 ini untuk bisa membantu pemerintah untuk mempersiapkan atau menganalisis proyek-proyek supaya jangan dilakukan seadanya ya. Nah,
Kita mulai dari aspek teknis. Analisis proyek secara teknis berhubungan dengan input project, ya, dan output project atau produksi, ya, barang nyata atau jasa. Jadi proyek itu bisa menghasilkan barang atau jasa, ya. Jadi kalau umpamanya kita bikin proyek irigasi, yang dihasilkannya beras kan, atau produk pertanian. Kalau kita bangun jalan tol, yang dihasilkannya jasa transportasi. Jadi orang bisa lebih nyaman, lebih lancar dan lebih cepat untuk membawa hasil pertanian atau perdagangan, ya. Nah, kemudian analisa teknis akan menguji hubungan-hubungan teknis yang mungkin dalam satu proyek yang diusulkan. Jadi artinya keterkaitan satu dengan yang lain itu dianalisis di sini berkenaan dengan teknis ini. Umpamanya kalau kita mau membangun jembatan, ya pasti ada kaitannya dengan volume tonase dan volume kendaraan. Kemudian kondisi dan keadaan pondasi tanah, lebar dan kondisi sungai. Nah, hal-hal seperti itu adalah merupakan analisis teknis yang kira-kira dampaknya ke depan seperti apa, apakah ini akan bisa berubah atau membahayakan, atau kalau tonase bertambah seperti apa fondasinya. Hal-hal seperti itu adalah dianalisis. Analisis akan dapat mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam informasi yang harus dipenuhi baik sebelum perencanaan proyek atau pada tahap awal pelaksanaan. Jadi artinya analisa teknik ini kan umumnya kita lakukan kan pada saat kita merencanakan proyek, ya. Jadi dengan demikian kita lakukan survei lapangan, pengambilan data, ada kadang-kadang data yang kurang lengkap, mungkin perlu tambahan, nah itu dilakukan, ya. Jadi artinya ini adalah merupakan analisa teknis. Bila analisa teknis telah dilakukan, analisa proyek harus terus-menerus memastikan bahwa pekerjaan secara teknis tersebut berjalan lancar dan memang tepat untuk dilakukan, dan bahwa perkiraan-perkiraan secara teknis cocok untuk dengan kondisi lapangan, ya. Jadi kadang-kadang begini, ya, artinya kalau kondisi lapangannya tidak cocok dengan kondisi sebenarnya, nanti kalau ada kontraktor klaim dia, ya. Jadi saya dulu pernah ada teman dalam satu proyek, dia adalah pemilik proyek itu gitu, ya. Kemudian kontraktornya itu adalah dari luar, ya, dari luar negeri. Dan kontraktor luar negeri ini dia itu kan profesional. Profesional artinya apa? Kalau Anda bilang bahwa tanah pondasi dari bangunan tersebut adalah jenis tanah clay, gitu, maka dia akan hitung semua biaya penawarannya berdasarkan jenis tanahnya clay. Gitu. Tapi kalau pada saat pelaksanaan, setelah dia gali pondasi ternyata rock, gitu kan, itu kan lain persoalannya. Apa yang akan Anda peroleh kalau Anda pemilik proyek seperti ini? Anda akan kena klaim atas perbedaan biaya untuk membangun pondasi dengan kondisi clay dengan kondisi rock, gitu. Nah, ada beberapa proyek yang teman saya buat tadi, biaya klaimnya atau klaim kontraktor itu lebih besar dari nilai kontraknya. Karena kenapa? Pada saat mempersiapkan proyek, mereka enggan mengeluarkan uang banyak untuk melakukan survei kondisi geologi atau survei pengambilan contoh tanah. Sehingga ini dia secara umum mungkin mengerjakannya beberapa titik saja, ternyata karena proyeknya membuat terowongan gitu, ya. Terowongan itu kan panjang, jadi dan dalam. Jadi biayanya mungkin dia pikir terlalu mahal, akhirnya biaya klaim kontraknya lebih mahal dari biaya kontrak awalnya. Hati-hati,
ya dalam hal seperti itu. Kemudian aspek institusional, original, dan manajerial. Masalah-masalah dalam persiapan proyek berkisar di antara aspek institusional, operasional, dan manajerial yang tumpang tindih. Ya, jadi yang secara jelas mempunyai pengaruh yang penting terhadap pelaksanaan proyek. Nah, jadi ini masalah-masalah institusional ini harus dihilangkan keadaan yang mungkin tumpang tindih. Ya, seperti contohnya gini. Kalau dalam kewenangan keuangan di dalam negara kita ini, itu harus dipahami bahwa kewenangan itu ada di tangan pusat, daerah, provinsi atau kabupaten kota gitu ya. Jadi kalau itu dipahami, maka nggak mungkin ada tumpang tindih. Peraturan kita sekarang sudah mengatur bahwa uang mengikuti proyek gitu ya. Jadi nggak mungkin kewenangan orang lain dikerjakan. Yang bisa terjadi adalah antar instansi di level pemerintahan yang sama. Contohnya, kalau Anda membuat jalan, jaringan jalan, gitu ya, Anda kan harus membuat drainase gitu ya. Nah, drainase ini itu kebetulan itu bukan ditangani oleh instansi yang menangani jalan. Sehingga drainase yang dia bangun itu hanya drainase untuk badan jalan itu saja. Wajar juga kan gitu ya. Tetapi ada kalanya dia kan menyeberangi drainase yang sudah dibuat gitu ya. Nah, begitu dia menyeberangi, dia kan harus masang culvert ini, masang gorong-gorong gitu ya. Nah, gorong-gorongnya ini siapa yang kerjakan? Mestinya pekerjaan drainase kan gitu. Tapi karena drainase tidak pada saat membangun jalan itu dia tidak ada dana untuk itu, dia nggak pegang. Sehingga yang buat jalan ini membuat drainase sesuai dengan standar dia gitu. Padahal dia bukan orang yang bertanggung jawab untuk drainase. Sehingga bisa saja masalah ini terjadi pengeluaran uang yang sia-sia gitu. Kenapa? Karena besok-besok itu jadi bottleneck gitu, terlalu kecil. Sehingga harus dibongkar dan dipasang lagi gitu. Jalannya pun dirusak, gorong-gorongnya diganti lagi gitu. Itu namanya kerjaan tambal sulam atau tumpang tindih. Ini masalah yang sering terjadi. Kalau di antar level, pokoknya pusat dengan provinsi, provinsi dengan kabupaten kota, ini mungkin tidak terlalu dikhawatirkan karena ada undang-undang mengatur tentang keuangan. Jadi uang itu kan nggak bisa kita bangunkan untuk kewenangan orang lain. Tapi untuk itu perlu pemahaman tentang kewenangannya. Untuk dapat dilaksanakan suatu proyek harus dihubungkan secara tepat dengan struktur kelembagaan di suatu negara, pusat, provinsi, dan kabupaten. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi harus kalau di antara pusat, kabupaten, kota, provinsi ini sudah ada undang-undangnya. Kemudian usulan organisasi proyek harus diteliti untuk mengetahui apakah kalau umpamanya begini. Ya, dulu ada implementation unit namanya PIU, Project Implementation Unit. Contohnya seperti MUDP dulu, Medan Urban Development Project. Proyek ini kebetulan dibiayai oleh dana pinjaman dan ini adalah merupakan proyek yang ada di kementerian, berarti pemerintah pusat. Tetapi di daerah pelaksananya itu kan harus terkoordinasi karena wilayahnya kan miliknya Kota Medan gitu, administrasinya administrasi Kota Medan. Kemudian provinsi pun ada kewenangannya yang ditangani juga di dalam proyek yang besar seperti itu. Karena proyek yang besar seperti ini dan multisektor, maka itu harus disusun organisasi proyeknya yang representatif untuk semua level pemerintahan dan instansi yang terkait dengan proyeknya. Supaya apa? Supaya terintegrasi, jangan tumpang tindih dan mereka mengerti bahwa ini dikerjakan melalui proyek ini supaya besok dana mereka jangan masuk, dinas mereka jangan mengerjakan itu. Ini penting. Jadi apakah
usulan organisasi ini sudah mengakomodasi ini perlu dalam aspek institusional proyek. Jadi kalau Anda nanti ketemu dengan proyek yang multisektor, dibiayai oleh satu dana yang komprehensif dari dana yang besar dari satu budget pemerintah pusat, tapi lokasinya kan pasti di daerah ya. Pusat itu kan nggak punya lokasi tempat, yang punya daerah itu kabupaten kota ya. Oke, masalah-masalah marginal merupakan hal yang menentukan untuk rancangan pelaksanaan proyek yang baik. Analisis harus meneliti kesanggupan keahlian staf yang ada. Jadi jangan sempat kita punya orang-orang yang duduk di organisasi itu nggak mengerti apa-apa gitu, hanya duduk saja, tapi tidak ada pemahamannya tentang rencana instansi dari mana dia datang yang duduk di proyek tersebut gitu. Ya, jadi pastikan bahwa kalau kita melakukan pengisian organisasi proyek itu ditempati oleh orang-orang yang tepat. Jadi project implementation unit namanya. Kalau proyeknya besar dan multisektor itu perlu sini. Seperti contohnya ya, sering pembebasan tanah kan susah ya dalam proyek. Maka orang BPN harus ada dalam organisasi proyek ini supaya dia tahu mekanisme bagaimana cara yang tidak melanggar hukum dalam pembebasan tanah dan ganti rugi gitu ya. Nah, jadi ini semua harus jelas sehingga jangan sempat kita melakukan pembangunan proyek yang tujuannya adalah untuk melayani publik, tapi kita akhirnya delay, menghamburkan uang publik karena masalah pembebasan tanah yang tidak jelas dalam persiapannya. Ya, jadi ini adalah bagian-bagian penting di dalam persiapan proyek dalam institusional ini, karena ada orang yang mengerti tentang itu, dilibatkanlah di dalam penyusunan organisasi persiapan proyek ini. Nah, karena begini, kadang-kadang secara individual kita ini pikirkan, ya sudah saya kan dibayar dan ditugaskan untuk periode ini. Jadi kalau nanti ada masalah berikutnya, mungkin ada orang lain yang berodal. Tapi kita nggak sadar bahwa keberadaan kita pada saat persiapan ini akan membawa rentetan yang panjang ke belakang apabila nggak diselesaikan dengan baik. Yang paling sering itu adalah tidak tepat waktu penyelesaian karena masalah pembebasan tanah, dan itu bisa membuat harga proyek berlipat harganya sehingga membuat dia tidak visible lagi. Dan ini mungkin dalam membuat sensitivity analisisnya, dalam visibility study-nya pun kita anggap masalah ini tak ada gitu, sehingga semuanya akhirnya visible, tetapi sebenarnya itu dipersiapkan dengan tidak cermat ya. Jadi oleh karena itu hal seperti ini harus dilakukan dengan cermat. Jadi usulan organisasi ini sebenarnya di dalamnya ya mengandung aspek koordinasi. Karena di situ mungkin antar instansi satu dengan yang lain itu bisa berkoordinasi sehingga bisa bertukar informasi. Ya, saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini yang saya lihat pada saat kita membicarakan tentang koordinasi antara pemerintah Kota Medan yang menangani drainase dengan yang menangani ring road kita, jalan ring road kita yang di daerah Mumban Surbati ini. Ya. Saya bicara sama pengelola proyek ring road itu. Di sana dia kan ada menyeberangi beberapa trase saluran drainase. Terus saya tanya, itu dulu kamu membuat gorong-gorong itu kalian atau yang menangani drainase? Dia bilang mereka. Tapi karena mereka yang buat,
kemudian ukurannya gimana kalian buat ngitungnya kalau kalian kan mengurusi jalan. Bagaimana kalau ada cross drain seperti itu, saya bilang. Kami standar aja bang, katanya. Standar ukurannya adalah 1 meter kali 1 meter. Itulah yang ada di deep kami. Nah, hal-hal seperti ini namanya persiapan kita kurang cermat sehingga apabila drainase atau gorong-gorong di sana nanti diperlukan lebih besar, artinya apa? Yang ada itu kan harus dibongkar. Artinya kalau nggak dibongkar ditambah satu lagi di sebelahnya dan jalannya harus dirusak lagi gitu ya. Jadi hal-hal seperti inilah aspek institusional dan organisasi proyek ini menjadi penting. Inilah dalam aspek manajerial ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian aspek sosial. Analisa proyek juga diharapkan untuk meneliti secara cermat mengenai implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan ya. Jadi ini dalam arti kata bahwa proyek ini kira-kira untuk masyarakat luas manfaatnya apa ya? Gitu. Nah, pertama adalah pendistribusian pendapatan masyarakat. Jadi artinya dengan pembangunan proyek ini ada penambahan distribusi pendapatan masyarakat. Artinya apakah karena perdagangannya lebih lancar, atau land value-nya tambah besar, atau apa saja, atau kesehatannya tambah baik. Kalau irigasi mungkin penghasilan mereka tambah banyak, gitu ya. Kemudian kalau air bersih kesehatannya tambah baik. Kalau jalan umpamanya waktu mereka untuk pergi bekerja lebih tepat waktu dan sebagainya ya. Kualitas hidup mereka seperti apa. Jadi kesempatan kerja. Jadi kadang-kadang proyek ini bisa menambah lapangan kerja. Ya. Oleh karena itu maka secara sosial proyek itu pada saat pembangunannya mungkin diperlukan banyak tukang, ada kontraktor, ada konsultan. Nah, di konsultan itu ada staf, ada pegawai, semua itu akan bekerja karena ada proyek ini. Setelah proyeknya selesai pun ada yang mengoperasikan proyek itu, berarti ada orang yang bekerja. Kemudian manfaat dari itu menambahi kegiatan orang sehari-hari. Kemudian kualitas hidup masyarakat, artinya dengan dibangunnya proyek tersebut maka kualitas hidupnya tambah baik. Atau ada dampaknya lah gitu ya. Contohnya air minum, air bersih. Kalau air bersih kita sudah mencapai 100% wilayah gitu kan, artinya kualitas hidupnya kan tambah baik. Artinya dia tidak lagi menggunakan air yang terkontaminasi, tetapi dia sudah terimprove kesehatannya karena menggunakan air yang lebih higienis. Karena sebagian besar penyakit itu datang dari air yang kita minum atau kita gunakan sehari-hari ya. Kemudian dampak lingkungan yang merugikan masyarakat. Terus jangan-jangan proyek kita ini memberikan dampak lingkungan yang merugikan bagi masyarakat sehingga ini perlu diketahui lebih awal sebelum kita lanjutkan atau mencari alternatif lain untuk menghindari dampak lingkungan yang merugikan tersebut ya, dengan melakukan verifikasi atau melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan gitu ya. Jadi ini aspek sosial ini pun penting dalam hal mempersiapkan proyek. Ya, jadi dalam hal proyek yang kita bicarakan di sini ya itu adalah bukan proyek main-main gitu ya, tapi proyek yang sungguh-sungguh supaya apa? Supaya penggunaan uang ya, karena ini public infrastruktur ya, penggunaan uang masyarakat tidak dilakukan dengan sia-sia atau dengan persiapan apa adanya saja. Jadi harus akuntabel dia, sehingga manfaatnya bagi masyarakat pun jelas, baik secara teknis kita evaluasi, sosial juga jelas ya. Nah, lanjutkan.
Kemudian tentu saja aspek komersial penting. Aspek komersial ini sebenarnya berkaitan dengan perdagangan. Ya, salah satu yang paling nyata itu perdagangan. Ya. Sebuah proyek di mana rencana pemasaran output yang dihasilkan oleh proyek dan sarana penyediaan input dibutuhkan dan kelangsungan dari pelaksanaan proyek. Contohnya begini. Ya. Kalau untuk proyek irigasi contohnya, itu kan kita menghasilkan produk ya. Jadi kita ada output ya. Outputnya apa? Kalau kita tanam padi ya beras. Kalau kita tanam jagung ya jagung. Dan banyak produk yang bisa keluar dari sana. Terus ini kalau proyek ini dikerjakan dengan baik, kemudian kan ada outputnya. Ini apa namanya? Kira-kira ini inputnya kan perlu pupuk, perlu traktor, perlu semacam. Semua ini apakah bisa terjamin selama proyek itu berjalan gitu. Dengan cara seperti itu kita bisa melakukan ya, secara komersial, maka tanaman yang perlu ditanam di sana adalah ini. Supaya ini menjualnya pun kita tahu pasarnya di mana, inputnya pun kita tahu dari mana harus didatangkan gitu. Jadi ini aspek komersial namanya. Aspek komersial juga termasuk masalah pengaturan untuk memperoleh peralatan dan pembekalan proyek. Jadi artinya ini begini ya. Nah, seperti saya katakan tadi, input atau pengadaan barang-barang dan peralatan untuk ini harus dipastikan ada dalam batas harga yang tercover oleh output gitu ya. Sehingga apakah prosedur usaha yang dilakukan tersebut dapat menghindarkan keterlambatan yang tidak semestinya, umpamanya kalau umpamanya gara-gara peralatannya nggak datang sehingga produknya terlambat untuk keluar gitu. Apakah proses terminal untuk memperoleh harga yang pantas diutamakan? Jadi dalam proyek itu, apakah kita harus lama di terminal atau kita tenderkan atau kerjakan sendiri gitu ya? Kalau ditenderkan kan tawar menawar namanya itu ya. Kalau dikerjakan sendiri kan tidak harus menunggu proses tender, tapi kita bisa kerjakan sendiri. Itu ada hubungannya dengan aspek komersialnya. Siapa yang akan menentukan spesifikasi usaha tersebut? Jadi, nah inilah aspek-aspek yang perlu dibicarakan supaya dari aspek komersialnya pun proyek yang kita buat itu dianalisis gitu ya. Kemudian ada aspek finansial ya. Aspek finansial ini pada persiapan atau analisis proyek itu menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari satu proyek yang diusulkan terhadap para penyedia dana atau yang membiayai proyek, itu biasanya adalah private atau bisa perorangan, ya, bisa kelompok masyarakat, tapi bukan masyarakat secara keseluruhan, ya, kelompok masyarakat, atau bisa perusahaan. Pokoknya siapa yang menyediakan dana untuk pembangunan proyek tersebut. Maka di sana kan ada untung dan ruginya kan gitu ya. Jadi artinya untuk pemilik dana ini atau investor lah namanya, dia kan menaruhkan uang di sana kan dengan harapan akan mendapatkan untung. Nah, karena yang mendapat untung ini adalah person atau private atau perusahaan atau kelompok orang, maka aspek seperti ini kita sebut namanya aspek finansial. Jadi setiap proyek itu bisa dinilai dari dua aspek ini. Satu aspek finansial, satu aspek ekonomi gitu ya. Nah, aspek finansial ini itu betul-betul seperti unit usaha yang ada untung ruginya, ya, ada untung ruginya, dan di sini yang mendapatkan untung adalah pemilik dana, dan itu sifatnya private, ya. Yang rugi kalau proyeknya rugi juga yang mengalami kerugian adalah yang memiliki uang investasi tadi, dan itu pun sifatnya private, ya. Jadi oleh karena itu tujuan pertama dari analisis finansial sebuah proyek adalah untuk menentukan berapa banyak pemilik proyek
Pemilik proyek itu tadi, private tadi ya, dapat mengharapkan penerimaan keuntungan finansial dari dana yang dikeluarkan untuk membiayai proyek tersebut. Nah, oleh karena itu maka cash flow, ya, cash flow itu menunjukkan antara biaya, cost, dan benefit, kan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu maka dalam aspek finansial, cash flow project itu perlu diingat bahwa itu dihitung berdasarkan harga pasar atau market price. Nah, nanti dalam kuliah-kuliah kita selanjutnya akan saya jelaskan apa itu market price, harga pasar ya. Tapi yang jelas sekali adalah financial aspek ini adalah analisis project yang dilakukan untuk melihat untung rugi atau manfaat atau benefit dan perbandingan antara manfaat dan atau benefit dengan cost yang dikeluarkan oleh pemilik modal yang sifatnya adalah private, ya. Private itu bisa bentuk perusahaan ya, bisa bentuk dalam kelompok orang. Nah, jadi ini sifatnya adalah private, itulah membedakannya dengan ekonomi ya. Jadi oleh karena itu setiap proyek bisa dinilai dari dua aspek ini. Apa manfaatnya bagi orang yang punya uang yang menginvestasi dan apa manfaatnya bagi orang banyak, itu secara ekonomi namanya ya. Nah, jadi oleh karena itu setiap proyek yang akan kita bicarakan akan kita lihat dari dua aspek ini, aspek finansial dan aspek ekonomi. Nah, jadi perhatikan ini ya. Jadi dalam aspek finansial ini ingat apa yang dimaksud dengan aspek finansial dari sebuah proyek yang dibangun ya atau diusulkan. Kita lanjutkan. Ini adalah aspek ekonomi. Ini yang saya sebutkan tadi. Ada aspek finansial, ada aspek ekonomi untuk setiap proyek yang diusulkan atau yang dianalisis. Aspek ekonomi pada persiapan dan analisis proyek membutuhkan pengetahuan mengenai apakah satu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apa kontribusi cukup besar dalam keputusan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Nah, sekarang coba ya. Memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan. Berarti itu society, ya, masyarakat. Jadi maksudnya begini, kalau kita bangun satu daerah irigasi di Sumatera Utara, ya, jadi dia kontribusinya apa? Dia memproduksi beras sekian ribu ton per tahun. Nah, kontribusi beras yang sebesar itu dari proyek ini, itu akan memberikan dampak sampai ke Irian Jaya sana gitu, masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena stok pangan nasional itu ditambahi oleh proyek ini. Artinya apa? Kalau tadi proyek ini tidak memberikan kontribusi, maka kita harus beli mungkin dari Myanmar gitu kan. Jadi kalau kita beli dari Myanmar kan pajak yang dipungut di Irian pun ikut membelinya kan gitu. Jadi itu artinya. Jadi oleh karena itu maka aspek ekonomi ini itu lebih broad ya. Karena itu untuk publik. Apa untungnya bagi publik? Gitu. Kenapa? Karena biayanya pun dibiayai dari dana publik gitu. Dari aspek dana publik. Dana publik itu apa? Dana pemerintah. Pemerintah itu kan bukan presiden, bukan gubernur, bukan wali kota. Dia itu kan administratur itu ya. Artinya itu adalah penyelenggara. Tetapi dia kan bisa ganti. Jabatannya itu yang jadi pemerintah. Tetapi dia bisa ganti. Dan dia makan gaji, kan digaji dia. Nah, tapi yang dia kelola apa? Uang masyarakat yang dikutip dari pajak, retribusi, dan segala macamnya. Jadi oleh karena itu maka
hati-hati dalam menganalisis atau mempersiapkan satu proyek karena apalagi sarana publik, karena ini adalah harus dilakukan satu analisis yang cermat supaya jelas akuntabilitasnya bermanfaat untuk masyarakat ya. Jadi selanjutnya ya, sudut pandang dari yang diambil dalam analisa ekonomi adalah masyarakat secara keseluruhan, society. Ingat ya, bahwa aspek ekonomi ini menganalisis manfaat proyek itu dan cost dari proyek itu dari sudut pandang society. Kemudian analisa finansial dan ekonomi ini sesungguhnya adalah saling melengkapi atau complementary, di mana analisa finansial meninjau dari sudut pemilik proyek secara individu, sedangkan analisis ekonomi adalah dari sudut pandang masyarakat. Nah, saya kira ini perlu dicamkan, coba diulang-ulang ini dipahami, sehingga nanti Anda mendapatkan suatu sudut pandang dulu bahwa setiap proyek itu bisa dilihat dari aspek finansial dan aspek ekonomi. Inilah bahan-bahan kita yang akan kita bicarakan seterusnya, dan saya kira untuk kesempatan ini sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk pertemuan kita berikutnya kita akan bicarakan tentang siklus proyek dan pendanaan proyek, siklus proyek dan pelaksanaan proyek yang lebih mendalam ya. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam.